Di dalam tubuh manusia, menurut ajaran kuno, tersembunyi sebuah energi yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak dibahas secara terbuka, dan bahkan dihindari oleh banyak guru spiritual. Energi ini diyakini mampu membangkitkan kesadaran tertinggi, atau justru menghancurkan keseimbangan batin jika dibangkitkan tanpa kesiapan. Ia disebut Kundalini, energi primordial yang tertidur di dasar tubuh manusia. Mengapa ilmu ini dijaga begitu ketat? Dan apa sebenarnya yang terjadi ketika Kundalini terbangun sebelum waktunya? Halo semuanya, selamat datang di channel Rahasia Tersembunyi, tempat kita membahas spiritualitas, ilmu kuno, dan pengetahuan batin yang tidak banyak disampaikan secara terbuka. Di sini, kita tidak mengejar sensasi, tetapi pemahaman yang lebih dalam tentang diri manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, menuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi agar kita bisa terus menghadirkan konten bermakna dan berkelanjutan. Dalam tradisi spiritual kuno India, khususnya dalam ajaran yoga dan tantra, Kundalini dipahami sebagai energi primordial, energi dasar kehidupan yang menopang kesadaran manusia. Energi ini digambarkan secara simbolik sebagai seekor ular yang melingkar dan tertidur di dasar tulang belakang, tepatnya di pusat energi yang disebut Muladhara Chakra. Simbol ular bukan tanpa makna. Ia melambangkan kekuatan laten, transformasi, dan kebijaksanaan yang menunggu untuk dibangkitkan. Kundalini bukan energi fisik biasa. Ia diyakini sebagai daya hidup spiritual yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan kesadaran. Ketika tertidur, manusia menjalani hidup secara otomatis, dipandu oleh kebiasaan, emosi, dan dorongan naluriah. Namun ketika Kundalini mulai bangkit, seseorang mulai mengalami perubahan mendasar dalam cara memandang diri dan realitas. Ajaran kuno menekankan bahwa Kundalini bukan tujuan, melainkan proses transformasi kesadaran. Energi ini tidak diciptakan atau dipanggil dari luar. Ia sudah ada sejak manusia lahir. Yang dilakukan oleh laku spiritual adalah memurnikan tubuh dan batin agar energi ini dapat mengalir dengan aman dan alami. Penting untuk dipahami, Kundalini tidak identik dengan pengalaman ekstase atau kekuatan gaib. Banyak teks kuno justru memperingatkan bahwa mengejar sensasi dapat menyesatkan. Kebangkitan Kundalini sejati ditandai oleh kejernihan batin, kerendahan hati, dan meningkatnya welas asih, bukan oleh rasa superior atau keinginan untuk pamer spiritual. Bab ini menjadi fondasi penting, memahami bahwa Kundalini adalah potensi kesadaran tertinggi manusia, namun juga menuntut kesiapan. Tanpa pemahaman dan keseimbangan batin, energi yang seharusnya membebaskan justru bisa menjadi sumber kebingungan. Karena itulah, ilmu ini sejak dulu dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh para guru spiritual. Dalam ajaran kuno, energi Kundalini tidak bangkit secara liar. Ia bergerak melalui jalur energi utama yang dikenal sebagai Sushumna Nadi, melewati pusat-pusat kesadaran yang disebut cakra. Cakra bukanlah organ fisik, melainkan simpul energi halus yang memengaruhi kondisi mental, emosional, dan spiritual manusia. Terdapat 7 cakra utama, masing-masing mewakili lapisan kehidupan yang berbeda. Perjalanan Kundalini dimulai dari cakra dasar, Muladhara, yang berkaitan dengan rasa aman, ketakutan, dan naluri bertahan hidup.
Ketika energi ini naik ke svadhisthana, ia menyentuh wilayah emosi, hasrat, dan keterikatan. Banyak orang terhenti di tahap ini karena konflik batin yang belum terselesaikan. Selanjutnya, di Manipura, Kundalini berhadapan dengan ego, ambisi, dan keinginan akan kontrol. Tahap-tahap ini bukan proses yang nyaman. Ajaran kuno menggambarkannya sebagai pembersihan batin. Emosi lama, trauma, dan pola pikir yang tersembunyi dapat muncul ke permukaan. Inilah alasan mengapa kebangkitan Kundalini sering disalahpahami sebagai gangguan, padahal sesungguhnya ia adalah proses penyadaran. Ketika energi mencapai anahata, pusat hati, perubahan mulai terasa lebih halus. Kesadaran tentang empati, cinta tanpa syarat, dan keterhubungan dengan sesama mulai tumbuh. Di Vishuddha, individu belajar kejujuran sejati, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam keberanian menghadapi diri sendiri. Kemudian di Ajna, kesadaran menjadi lebih jernih, intuisi menguat, dan ilusi perlahan runtuh. Puncak perjalanan Kundalini berada di Sahasrara, pusat kesadaran tertinggi. Di sini, ajaran kuno tidak berbicara tentang kekuatan supranatural, melainkan tentang lenyapnya keterikatan ego. Sejak ribuan tahun lalu, ilmu tentang Kundalini tidak pernah diajarkan secara terbuka kepada siapa saja. Dalam tradisi kuno, pengetahuan ini disampaikan dari guru ke murid melalui proses panjang, seleksi ketat, dan pengujian batin. Alasannya sederhana namun serius. Kundalini bukan pengetahuan biasa, melainkan kekuatan kesadaran yang dapat mengubah struktur batin manusia secara drastis. Teks-teks spiritual kuno berulang kali memperingatkan bahwa kebangkitan Kundalini tanpa kesiapan mental dan etika dapat menimbulkan kekacauan batin. Seseorang bisa mengalami kebingungan identitas, ketidakstabilan emosi, bahkan kehilangan arah hidup. Bukan karena energinya jahat, tetapi karena ego manusia belum siap menghadapi kebenaran tentang. Banyak orang membayangkan kebangkitan Kundalini sebagai pengalaman spektakuler yang penuh cahaya, ekstase, dan kemampuan luar biasa. Namun ajaran kuno justru menggambarkannya sebagai proses yang sangat manusiawi, kadang lembut, kadang mengguncang, dan seringkali membingungkan. Tanda-tanda kebangkitan Kundalini tidak selalu dramatis, tetapi terasa nyata dalam perubahan batin sehari-hari. Beberapa individu melaporkan sensasi panas atau getaran halus di sepanjang tulang belakang, perubahan pola napas, atau perasaan energi bergerak di dalam tubuh. Di tingkat emosional, muncul kepekaan yang meningkat, emosi lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan, atau dorongan kuat untuk merenung dan menyendiri. Hal ini sering disalahartikan sebagai gangguan, padahal dalam konteks spiritual, ia merupakan bagian dari proses pembersihan batin. Kesalahpahaman terbesar adalah menganggap semua pengalaman intens sebagai tanda keberhasilan spiritual. Ajaran kuno menegaskan bahwa pengalaman bukanlah ukuran kedewasaan batin. Bahkan semakin seseorang terobsesi dengan sensasi, semakin besar kemungkinan ego mengambil alih proses spiritual. Inilah yang disebut sebagai jebakan spiritual, ketika pencarian kesadaran justru memperkuat rasa aku yang ingin menjadi istimewa. Tidak semua gejala fisik atau emosional berkaitan dengan Kundalini. Guru-guru kuno selalu mengingatkan pentingnya keseimbangan, kesehatan mental, dan kebijaksanaan dalam menafsirkan pengalaman batin. Tanpa pemahaman yang matang, seseorang bisa terjebak antara ilusi spiritual dan penolakan terhadap realitas. Kebangkitan Kundalini yang sejati jarang terlihat dari luar. Ia tercermin dalam ketenangan, kejernihan berpikir, dan sikap hidup yang lebih sederhana. Bukan pada klaim, melainkan pada perubahan sikap terhadap diri sendiri dan. Di zaman modern, pencarian spiritual
mengalami pergeseran besar. Akses informasi yang cepat membuat ajaran kuno, termasuk Kundalini, tersebar luas tanpa konteks dan pendalaman. Banyak orang mulai mencari kebangkitan Kundalini sebagai solusi instan atas kegelisahan hidup, stres, atau kehilangan makna. Namun, ajaran kuno selalu menegaskan bahwa Kundalini bukan obat cepat, melainkan hasil dari proses panjang pematangan batin. Tekanan hidup modern, kompetisi, tuntutan sosial, dan keterpisahan dari alam membuat manusia ingin melompat ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi tanpa membangun fondasi diri. Inilah tantangan terbesar spiritualitas hari ini. Kundalini sering dipahami sebagai tujuan, bukan sebagai konsekuensi alami dari hidup yang selaras, sadar, dan jujur terhadap diri sendiri. Tradisi kuno mengajarkan bahwa kesadaran tidak tumbuh dari pelarian, tetapi dari keberanian menghadapi realitas. Meditasi, pengaturan napas, dan laku hidup bukanlah teknik untuk memaksa energi bangkit, melainkan cara menenangkan batin agar energi dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika hidup dijalani dengan kesadaran, disiplin, dan welas asih, Kundalini tidak perlu dipanggil, ia akan bangun pada waktunya. Di dunia yang serba cepat, pesan ini terasa tidak populer. Namun justru di sanalah kebijaksanaan ajaran kuno menjadi relevan. Kundalini mengingatkan bahwa transformasi sejati tidak dapat dipercepat. Kesadaran bukan produk instan, melainkan hasil dari Energi Kundalini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia tidak terletak pada kemampuan supranatural, pengalaman mistis, atau pengakuan spiritual, melainkan pada kesadaran diri. Ilmu kuno selalu menekankan kesiapan batin, kerendahan hati, dan tanggung jawab atas setiap proses yang dijalani. Tanpa kebijaksanaan, pencarian spiritual hanya akan memperkuat ego. Kesadaran sejati bukan tentang menjadi lebih tinggi dari yang lain, tetapi tentang hidup lebih jujur, seimbang, dan selaras dengan diri sendiri serta semesta. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jika video ini memberi wawasan baru, membuka sudut pandang, atau mengajakmu untuk lebih mengenal diri sendiri, jangan lupa like video ini, tuliskan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi, agar kita bisa terus membahas spiritualitas dan ilmu kuno yang jarang diungkap ke publik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sadar, tetap rendah hati, dan jaga keseimbangan batin.